Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang surat At-Tin. Kondisi yang seperti ini masih mengharuskan kita untuk belajar secara daring, maka silakan kalian ikuti dan simak materi yang akan Bu Indah berikan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar? Mari kita simak penjelasan Bu Indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu. Sesungguhnya di dalam rumah yang tidak ada orang membaca Al-Quran akan sedikit sekali dijumpai kebaikan di rumah itu, dan akan banyak sekali kejahatan serta penghuninya selalu merasa sempit dan susah." Maka dari itu, mulai hari ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Mari kita bersama-sama membaca surat At-Tin. Di situ sudah Bu Indah kasih beberapa perbedaan warna sehingga tajwidnya akan kelihatan. Diawali ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Membaca Al-Quran, baik mengetahui artinya ataupun tidak, adalah termasuk ibadah, amal soleh, dan memberi rahmat serta manfaat bagi yang melakukannya. Memberi cahaya ke dalam hati yang membacanya sehingga menjadi pelita penerang, juga memberi cahaya kepada keluarganya di mana tempat Al-Quran itu dibaca. Maka agar lebih meresapi dalam membaca, hari ini kita akan belajar kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 8 ayat, termasuk golongan surat Makkiyah, yang artinya diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Nama At-Tin diambil dari ayat pertama. At-Tin sendiri artinya adalah buah tin. Dalam surat ini Allah benar-benar menetapkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaannya yang sempurna. Kandungan surat At-Tin. Pada ayat 1, 2, 3 Allah mengawali surat ini dengan bersumpah. Ayat pertama, demi buah tin dan buah zaitun. Buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Buah tin menjadi obat yang banyak sekali manfaatnya. Kemudian buah zaitun. Buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, dan demi Gunung Sinai. Gunung Sinai adalah tempat Allah SWT berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam saat Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul.
Ayat yang ketiga, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Negeri yang aman yang dimaksud adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Allah berfirman dengan keempat tempat tersebut sebagai isyarat perintah untuk mengetahui dan mempercayai turunnya wahyu Allah kepada para rasul ulul azmi. Selanjutnya ayat keempat menerangkan bahwa manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya. Kenapa? Karena ternyata manusia dibekali akal pikiran dan nafsu. Dengan akal pikiran dan hati yang baik, dia akan menjadi bijak. Dengan nafsunya, dia bisa melaksanakan apa yang diinginkannya. Ayat kelima menjelaskan bahwa manusia yang tadinya adalah makhluk sempurna, maka akan menjadi makhluk yang paling hina dan paling rendah apabila manusia tidak bersyukur dan tidak taat kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kembalinya adalah neraka. Ayat ke-6 menjelaskan bahwa manusia akan selamat dari kehinaan jika manusia tersebut satu, beriman dengan sungguh-sungguh dan membuktikannya dengan ibadah dan amal soleh. Maka mereka akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Dan tahukah kalian, balasannya adalah surga. Ayat ke-7 menjelaskan bahwa sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad adalah pembawa risalah Islam, maka kita tidak boleh mendustakan ajaran beliau, karena mendustakan ajarannya berarti mendustakan Allah dan balasannya adalah neraka. Di ayat ke-8 atau ayat yang terakhir surat At-Tin menjelaskan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Segala yang kita lakukan di dunia ini akan mendapatkan balasannya di akhirat kelak. Jika baik amalnya, maka akan mendapatkan balasan kebaikan pula, yakni surga dan ridha Allah. Tapi jika buruk, maka balasannya akan buruk, yakni neraka dan murkanya. Anak-anakku, setelah kita belajar tentang surat At-Tin tadi, maka marilah kita gunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita, yakni akal dan nafsu dengan sebaik-baiknya. Dan jadikan akal dan nafsu kita ini sebagai wasilah atau sarana untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan kalian pelajari lagi materi yang Bu Indah bagikan. Kemudian nanti akan Bu Indah share tugas-tugasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.